Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin potongan French crop ya teman-teman. Jadi potongan batok ini dulu. Nah sekarang sudah lebih keren aja karena dikombinasi dengan fade. Nah untuk yang pertama kita bikin pola dasar ya teman-teman. Jadi polanya kita pakai sepatu nomor 2. Bentuknya seperti ini teman-teman. Dan ini teknik yang kita terapkan, ini teknik yang sering kita pakai nyukur pelanggan aja ya teman-teman. Jadi kalau mungkin ini nanti durasinya terlalu lama atau terlalu cepat ya nanti teman-teman bisa komen di bawah. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah jadi seperti biasa ya teman-teman, kalau bikin pola ini harus oval atau melengkung. Nah bagi teman-teman yang masih terkendala saat bikin pola dasar, teman-teman bisa balik posisi sisir ya, jadi posisinya terbalik seperti ini, jadi dia lebih rapat saat masuk ke pisau. Nah setelah sepatu nomor 2 kita langsung ke 0 ya, jadi ini 0 tanpa mundurin tuas, jadi 0,0. Posisinya pisau mepet ya teman-teman, maju ke depan. Nah ini kita bikin pola nolnya ya atau pola fade nya, terus langsung kita bersihkan aja. Nah ini boleh dibersihin langsung atau boleh dibersihin nanti aja juga nggak apa-apa ya teman-teman, terserah teman-teman sukanya bagaimana. Nah ini juga sama seperti pola yang di atas, jadi bentuknya harus melengkung atau oval. Nah jadi seperti ini. Nah ini kita pakai teknik yang lebih sederhana aja, jadi kita nggak pakai teknik yang di garis-garis dulu ya. Biasanya kan teman-teman pastinya di garis-garis dulu. Nah ini kita pakai teknik yang langsung ambil dari bawah ke atas tanpa mundurin tuas ya teman-teman. Nah terus ini boleh di shaving pakai rasor atau juga pakai detailer atau trimmer kalau teman-teman punya. Nah seperti ini. Yang penting bagian paling bawah ini dibersihkan sampai 0 ya. Nah terus lanjut pakai sepatu nomor 1 ini teman-teman, jaraknya sekitar 1 jari di atas pola yang kita bikin tadi. Oke seperti ini, santai aja teman-teman, yang penting nyambung ya antara 0 ke 1 ini. Nah mungkin di sini nggak begitu detail, ada sedikit bagian yang kurang nyambung atau masih gelap, nanti kita ganti ya sepatunya turun ke 0,5. Nah kebetulan tempat kita ini ada di kampung ya teman-teman, jadi kalau bicara soal tarif ya relatif ya, karena kita di kampung dan kita nggak sewa, jadi kita tarifnya ya masih murah, di bawah 50.000 teman-teman pastinya. Nah ini kita tetap masih pakai nomor 1 ya, ini keliling ya teman-teman, dari mulai kanan kiri dan bagian belakang sama. Nah untuk teman-teman yang belum bisa nyambungin antara pola 1 atau sepatu nomor 1 ke 2 ke bagian 2, teman-teman bisa ditambahin pakai sepatu 1,5 ya kalau belum baik ini gerakannya teman-teman. Oke selanjutnya kita pakai sepatu ukuran 0,5, jadi kita ayun-ayun ya ini, dengan tujuan 0,5 ini supaya menyambungkan antara pola dasar yang 0 mili itu ke bagian yang sepatu 1 atau pola yang nomor 1 ya teman-teman, sepatu 1 yang di atasnya tadi. Nah ini teman-teman, kalau kita pakai pola 0 nya itu dengan cara ditarik ya dari bawah ke atas, itu setelah kita pakai sepatu 0,5 atau sepatu yang paling tipis, ini sudah lebih bagus ya teman-teman, langsung kayak nyambung gitu. Cuman kalau di garis-garis itu biasanya teman-teman masih sisa garis ya, dan itu harus dikurangi dengan cara open close lever close atau lever open, atau tuasnya dimaju mundurin gitu. Jadi ini kita nggak pakai teknik itu, jadi ini kita langsung pakai 0,5 dan ini alhamdulillah ini nyambung ya teman-teman.
Jadi ini kita bikin French crop dengan area samping ini kita bikin fade ya teman-teman. Nah, jadi ini menurut kita lebih sederhana dan lebih mudah dipahami aja. Jadi juga pisau yang kita pakai itu nggak terlalu kerja berat ya untuk maju mundurin tuasnya gitu. Oke, kita gosok lagi untuk bagian kanan. Jadi harus sama ya. Jadi harus sama teman-teman kalau kita bikin pola, supaya kanan kirinya ya seimbang aja gitu teman-teman. Nah ini, jadi kita belum pakai open close, tapi ini sudah lumayan. Nah untuk sisanya nanti ketika kita bikin gradasi kan nggak selalu nyambung nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa juga pakai tuas, tapi untuk terakhir aja. Nah ini karena kita dari Jawa, jadi ibaratnya itu tuas itu kita gunakan saat terakhir aja atau sing carry dewi bae teman-teman. Nah jadi ini kita finishing aja untuk sepatu satu ya. Ini kita pakai sepatu satu lagi, nyambung ke atas supaya lebih halus aja. Nah jadi mungkin teman-teman yang masih pemula juga jangan capek atau jangan males ya. Jadi kita boleh diulang-ulang, yang penting sampai halus teman-teman. Nah gini. Nah ini kita kebetulan siang hari ya teman-teman, jadi cahayanya campur sama cahaya matahari. Oke, ini kita pakai tuas ya, mundurnya sedikit aja. Dari 0 mili maju itu kita mundurin sedikit saja, jangan sampai di tengah-tengah atau jangan sampai mundur full. Nah jadi kita hanya ngilangin bintik-bintik hitamnya aja. Jadi tujuannya supaya kerjanya pisau ini nggak berat-berat teman-teman, jadi kita mundurin aja. Nah biasanya saat kita mundurin itu mesinnya saya matiin dulu teman-teman, jadi dimatiin dulu baru dimundurin. Jangan kondisi nyala terus dimundurin, itu nanti gesekannya jadi berlawanan arah gitu. Itu ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita gunting bagian atas dan kita parting dulu teman-teman, karena untuk bikin French crop pasti ada tambahan parting. Nah ini gampang aja, sing penak-penak bae. Jadi kita bikin parting tambahan yang di depan untuk bahan poninya atau untuk bahan cropnya. Nah caranya seperti ini ya, mungkin bisa dikasih jarak ya sekitar 3 jari dari depan. Nah dari pola yang bagian depan 3 jari ke belakang ya, kita bikin parting tambahan ya seperti ini, bentuknya oval. Nah jangan lupa dijepit. Oke, kita sisir dulu, terus langsung kita proses teman-teman. Nah ini harus sama ya polanya sama poni yang bagian depan, jadi jangan sampai terlalu turun dan jangan sampai di atasnya pola yang bagian samping. Nah seperti ini. Oke, kita gunting lagi teman-teman. Oke, untuk bagian kanan juga sama, harus sejajar sama pola yang bagian samping, atau itu kita menyebutnya pola sepatu 2 ya teman-teman, pola yang awal tadi kita buat. Nah yang penting ini nyambung nanti antara kanan dan kiri. Nah basa Jawa ini dipapai gitu teman-teman, jadi supaya nyambung antara kanan kiri. Nah untuk rambut yang bagian depan, kalau misalkan tebal bisa di layer juga ya teman-teman, bisa dikurangi ketebalannya. Nah ini karena masih aman, jadi kita nggak pakai layer ya untuk bagian depan. Nah untuk guntingan yang bagian atas selanjutnya kita gunting yang paling ujung dulu ya teman-teman. Nah ini kita ukur jangan sampai lebih panjang daripada poninya ya teman-teman, jadi kita kira-kira aja seperti ini. Nah nanti saat disisir ke depan itu supaya nggak balapan atau nggak kepanjangan yang atas gitu teman-teman.
Nah, karena rambutnya tebal, nanti juga bisa ditambahi dengan guntingan layer atau guntingan zigzag ya teman-teman. Nah, ini untuk area samping kita gunting juga, kita samakan jatuhnya rambut sama guntingan yang bagian atas. Nah, ini kita menyebutnya guntingan kemiringan teman-teman. Nah, kelihatan ya teman-teman. Jadi kita satukan antara jatuhnya rambut sama guntingan samping. Nah, seperti ini. Sama ya ini. Jadi yang atas harus sejajar ya sama yang samping supaya jatuhnya nanti baik, atau jatuhnya itu nggak terlalu panjang ke sampingnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk bagian belakang. Ini juga kita rapikan. Nah, ini tujuannya supaya guntingan atas itu bisa flat atau nyambung sama pola sepatu nomor 2. Jadi kita rapikan aja. Nah, seperti ini. Oke, jika yang samping masih tetap panjang, teman-teman boleh gunting seperti ini, diarahkan ke samping atau diarahkan keluar. Nah, ini teknik long trim. Jadi dia dijepit terus digunting ya teman-teman. Jadi ke arah luar supaya menyatu sama pola yang nomor 2, pola sepatu clipper nomor 2. Jadi nanti kalau kita styling ke atas biar keren aja ya teman-teman. Oke, untuk rambut yang atas itu karena ini tebal, saya layer ya supaya ketebalannya berkurang. Oke, seperti ini. Kalau di luar negeri ada juga yang pakai clipper ya kayak gini. Yang penting ngurangi ketebalan aja. Terserah ini teman-teman pakai apa aja, pakai gerinda atau pakai gunting atau pakai gergaji juga boleh. Nah, ini sesuai keahlian masing-masing. Nah, ini untuk bagian tengah kita seset ini ya teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman ada istilahnya ini apa, bisa komen di bawah ya teman-teman. Kita seset supaya membentuk tekstur yang baik ya untuk French crop. Oke, ini kita head ready ya, kita styling. Nah, seperti ini caranya. Ditarik-tarik, digulung-gulung ke depan. Nah, dengan harapan nanti bisa lebih mengembang ya, atau bisa keluar teksturnya. Nah, kita styling dulu. Jadi kalau nyukur itu santai aja teman-teman, nggak usah buru-buru karena kita masih belajar, masih pemula. Yang penting hasilnya bagus ya teman-teman. Kita head ready dulu. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa tambahin produk ataupun powder supaya mengembang ya untuk French crop. Nah, ini saya kebetulan hanya pakai air aja ini, pakai air terus pakai sisir texturing. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman, kayak nanas. Nah, mungkin teman-teman yang suka sama video kita jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan pastinya jangan lupa komentar di bawah ya. Mungkin kurang lebihnya kita belajar bareng ya ke depan supaya channel kita lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.